Arianda. Saya Suci Mahara. Saya Dimas Ayu Sinaga. Kami dari kelompok 3 ingin menentukan tugas wawancara tentang kenduri belang. Nah, apa aja yang dibahas tentang kenduri belang? Yuk kita saksikan. Ayo. Baik Ibu, kedatangan kami di sini, kami ingin melakukan wawancara mengenai tradisi kenduri belang yang ada di Aceh, ya kan Bu? Nah, menurut apa yang dimaksud dengan kenduri belang? Ya, jadi baik saya Kamilo, saya dengan Ibu Berhawani atau Bu Wani sebagai kurator di Museum Aceh. Ya. Jadi menjawab singkat ya tentang kenduri belang. Jadi kenduri belang itu kan salah satu tradisi ya, tradisi masyarakat Aceh yang udah turun-temurun sejak masa kesultanan. Jadi kenduri itu artinya upacara ya, upacara, sedangkan belang itu kan sawah ya. Jadi kayak peringatan atau acara hiburan itu yang diadakan di sawah untuk dalam rangka pertanian ya, sawah. Jadi khususnya sawah gitu. Boleh jadi dilakukan di sawah ataupun di menasah ya. Dan itu diketuai oleh tengku umum ya, ataupun orang yang dituakan di situ. Jadi mereka sama-sama berdoa di situ sambil makan-makan, disiapin biasanya ada hidangan gitu. Untuk diharapkan agar hasil padinya bagus dan juga sarana musyawarah. Jadi ada kesepakatan, misalnya mulai saat itu ada hewan ternak yang harus dijaga agar tidak sawah. Gitu. Itu tradisi kebiasaan seperti itu. Tapi itu boleh-boleh aja, asalkan jangan berharap jangan berharap gara-gara itulah sawahnya jadinya ada hasilnya, itu salah, jadi siriknya. Tapi kalau hanya untuk tradisi bahwa kita sama-sama makan di sawah nih, kita musyawarah, itu nggak masalah ya, sambil berdoa gitu. Tapi jangan sampai berharap gara-gara itulah hasilnya lebih bagus, itu nggak boleh. Di situ Bu, kayak siapa saja yang ikut dalam kegiatan itu? Apakah masyarakat juga ikut berpartisipasi atau hanya imam becek atau hanya bapak-bapak gitu? Tadi udah bilang ya, jadi imamnya itu yang jadi kayak ketuanya ya, jadi dia yang zikir atau doa dia yang memimpin. Tapi ya yang ikut ya masyarakat yang sama-sama mengelola sawah ataupun yang berpartisipasi di situ. Jadi nggak cuma untuk imam atau beci aja, tapi semua. Kalau dulu lebih rame karena ya beda yang sekarang kan. Kalau sekarang tadi nggak terlalu banyak, sawahnya nggak terlalu luas. Kalau dulu kan rame ya. Itu biasanya ya diikuti semua masyarakat. Apakah kayak generasi muda kayak kami Ibu masih ikut melestarikan budaya itu? Enggak semua, tergantung. Misalnya generasi mudanya sebagai petani atau dia nggak sekolah lagi, yang terpaksa harus sawah ataupun memang dia niat pengen jadi petani aja ya ikut gitu. Tapi kalau misalnya generasi muda seperti kalian udah merantau ke luar sekolah, terus dia sekolah juga walaupun tinggal di kampung tapi sekolah, kan dia punya kegiatan ya, kecuali mungkin ada data tertentu dia ikut, tapi bukan sebagai itu petaninya gitu ya. Jadi kalau emang dia mau partisipasi untuk acara ada mungkin, tapi nggak semua orang aja juga ikut karena udah mulai berubah polanya. Kayak persiapannya tuh kayak cuma masak-masak daging gitu. Biasanya gitu ya. Pesijuk kadang-kadang kayak ada yang kayak kenduri biasa lah ya. Tapi kan siapin kadang-kadang di menasah, kadang-kadang di tempat langsung di sawahnya. Manfaatnya itu kayak manfaat kenduri belang itu? Manfaatnya seperti yang utama ya sebenarnya kebersamaan ya kan. Mungkin dengan adanya kenduri belang itu mereka sama petani akan akan berkumpul sama-sama. Terus satu lagi kayak fungsi pengawasan gitu ya, karena musyawarah masalah irigasi, pengaturan pengairan biar adil airnya, irigasinya gitu. Jadi sama-sama mengawasi, misalnya ada yang punya hewan ternak jangan dikeluarkan, agar jangan ada musuh sawah yang lain gitu. Kayak persiapannya tuh kayak cuma masak-masak daging gitu. Biasanya gitu ya. Pesijuk kadang-kadang kayak ada yang kayak kenduri biasa lah ya. Tapi kan siapin kadang-kadang di menasah, kadang-kadang di tempat langsung di sawahnya.
manfaatnya itu kayak manfaat kenduri belang itu. Manfaatnya seperti yang utama ya sebenarnya kebersamaan ya kan. Mungkin dengan adanya kenduri belang itu mereka sama petani akan akan berkumpul sama-sama. Terus satu lagi kayak fungsi pengawasan gitu ya, karena musyawarah masalah irigasi, pengaturan pengairan biar adil airnya, irigasinya gitu. Jadi sama-sama mengawasi, misalnya ada yang punya hewan ternak jangan dikeluarkan, agar jangan ada musuh sawah yang lain gitu. Jadi itu manfaat salah satunya. Yang terus keduanya ya berdoa, semoga dengan mereka berkumpul, mereka berharap bahwa hasil panennya bagus, nggak ada gangguan, dari hama. Itu yang paling ini. Itu satu lagi tradisi, jadi karena itu tradisi ya diharapkan ya tetap ada agar masyarakat akan bisa berkumpul mikirin itu kan kayak kemaslahatan sesama petani ya yang punya sawah gitu. Jadi mereka itu jadi ajang silaturahmi para petani gitu. Manfaatnya Bu. Harapan Ibu untuk tradisi kenduri belang ke depannya gimana Bu? Karena kan di masa sekarang itu kan sudah banyak ya Bu orang yang sudah tidak bertani lagi, misalnya udah kayak anak-anak zaman modern gitu Bu. Jadi gini, harapan Ibu ada anak-anak yang suka jadi petani, karena banyak yang kuliah di pertanian nggak suka jadi petani, mereka suka kerja bank. Jadi harus ada orang yang peduli sama pertanian. Karena apa? Karena lahan semakin habis kan. Lahan sawah kebanyakan habis jadi perumahan. Kalau nggak ada yang peduli gimana coba? Kalau di Jawa Barat mereka udah ada aturan nggak boleh ya. Tapi kalau di Aceh nggak tahu, kita belum tahu nih apakah ada lahan adat yang nggak boleh dijual belikan jadi lahan hunian, jadi perumahan gitu. Tapi harapannya ada pemerintah tetap peduli dengan lahan sawah agar tetap ada pertanian, tetap ada sawah, walaupun kebutuhan rumah juga semakin meningkat. Yang kedua, masyarakat. Jadi gini, jangan orang yang ke sawah bukan karena dia nggak sekolah, tapi karena ketika dia sekolah dia peduli pertanian. Artinya jadinya apa? Jadinya sawahnya lebih bagus, terus karena punya ilmu kan, jadi mereka bisa menghasilkan lebih baik gitu. Manajemen pertanian bagus, nggak tengkulak lagi. Kalau sekarang mungkin udah lebih baik, karena udah negara ada turun tangan. Kayak dulu kan tengkulak itu, jadi harganya nggak stabil. Kalau sekarang udah stabil harganya karena dibeli oleh pemerintah Bulog gitu ya. Jadi nggak ada yang memanfaatkan petani untuk jadi ajang bisnis. Terus ya tadi generasi muda yang kuliah di pertanian juga turun ke sawah, menjadi petani yang berilmu. Jadi manfaatnya lebih besar. Karena kebanyakan orang yang udah kuliah malah jadi petani, gengsi kan. Jadi sayang. Jadi padahal itu potensi ketahanan pangan gitu. Di luar negeri malah itu jadi sesuatu yang elit kalau bisa petani. Karena itu keren, bisa ketika dia habis panen bisa keluar negeri, bisa liburan gitu. Kalau kita enggak, susah. Kenapa? Karena petaninya nggak pintar. Petaninya sekedar yang menghasilkan. Jadi kasihan. Kalau kita udah banyak sarjana pertanian, kenapa nggak mau jadi petani? Kan itu heran kan? Dia masih pertanian, tapi nggak mau jadi petani, kan aneh gitu. Jadi harus semua tanggung jawab. Kayak kalian lah, PGSD nggak mau jadi guru, kan aneh kalian. Untuk apa kalian menghabiskan 4 tahun? Ya gitu kan? Jadi harus betul-betul. Petani juga harus betul-betul. Semua profesi harus ikhlas. Kayak kalian kalau jadi guru harus ikhlas mengajar anak-anak, harus sayang anak-anak, harus tahu bahwa pendidikan itu penting ya kan? Di situ. Jadi harapan Ibu seperti itu, pemerintah ikut di peduli pertanian, masyarakat juga peduli, generasi muda peduli, semua berarti kita akan bagus hasilnya. Gitu. Satu lagi, ketika ada kenduri belang, jangan ada muncul bahwa dengan ada kendurinya lah mereka hasilnya bagus, itu jadi syirik. Tapi harus ini hanya kita berdoa kepada Allah bahwa Allah lah yang membuat ininya jadi bagus hasilnya. Seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih atas wawasan singkatnya, jadi penuh makna bagi kami. Gitu aja ya, oke, terima kasih. Jadi cuplikan dari video kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah!